Kuda besi boleh melaju kencang, tapi takdir di atas aspal seringkali sulit ditebak. Musim ketiga Mario Surya Aji di Moto2 tahun 2026 ini ibarat naik roller coaster tanpa rem. Kecepatan lap yang tajam saat sesi kualifikasi seolah menjadi janji manis yang menguap begitu hari Minggu tiba. Dari 6 balapan awal, sang Super Mario hanya mampu menyentuh garis finish sebanyak 2 kali. Urutan ke-13 di GP Brazil dan posisi ke-21 di GP Prancis saat ia menahan rasa sakit. Langkah sang rider Magetan sempat terhenti akibat cengkraman cedera pangkal tulang leher yang memaksanya menepi dalam 5 seri balapan. Momen comeback di GP Jerman sempat meletupkan asa ketika ia langsung menembus kualifikasi 2. Sayang, Devi Fortuna belum memihak. Ia kembali tersungkur di atas trek dan harus gigit jari karena tak memenuhi jumlah lap minimum. Bos Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, menilai bahwa bakat murni dan kecepatan Mario tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja, mengarungi sengitnya ajang Grand Prix bukan cuma soal memutar selongsong gas sejadi-jadinya. Ada seni mengelola ban, kalkulasi resiko, hingga insting mengambil keputusan kilat di titik krusial yang harus terus diasah. Menanggapi hal tersebut, Mario mengakui bahwa racecraft atau keterampilan mengolah strategi balap menjadi PR utamanya. Demi memutus rantai apes, ia bersama kru internal Honda Tim Asia telah menyiapkan skenario nekat dan pendekatan taktik baru untuk paruh kedua musim nanti. Mario menyadari betul membangun kembali rasa percaya diri pasca kecelakaan hebat bukanlah perkara gampang. Guna mematangkan persiapan menjelang seri Silverstone, Mario bersama pembalap Moto3 Veda Ega Pratama langsung memacu fisik mereka di sirkuit Mandalika selama jeda 3 pekan. Aspal Lombok punya tempat istimewa di hatinya. Tempat di mana ia pernah mengukir sejarah mengamankan garis start terdepan pada musim debutnya tahun 2022. Dengan persiapan matang dan racikan taktik baru dari tim, Mario optimis momen kebangkitan di atas lintasan tinggal menunggu waktu. Lampu start belum menyala, tapi atmosfer di grid Pertamina Mandalika International Circuit udah berasa mencengkam banget. Di tengah kepulan asap ban dan raungan mesin yang membelah langit Lombok, ada satu babak baru yang lagi dipertaruhkan. Ini bukan lagi sekedar balapan kandang biasa, melainkan pembuktian harga diri bagi sepasang lokal pride kita yang udah siap lahir batin buat menghentak panggung dunia. Gokilnya, Mario Surya Aji yang turun di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3 adalah jawaban nyata atas semua keraguan publik selama ini. Kehadiran mereka di GP Mandalika 2026 jadi bukti sahih kalau sistem pembinaan pembalap lokal di tanah air tuh nggak main-main dan nggak bisa dipandang sebelah mata. Direktur Operasional ITDC Troy Reza Waroka bahkan menegaskan kalau kemunculan duet maut ini adalah buah manis dari proses panjang yang beneran nyata di lapangan, sekaligus jadi pembuktian telak kalau Lalenta Indonesia bukan sekedar omong kosong belaka. Dah, melompat dari panasnya persaingan kedua rider tadi, keberhasilan mereka ini langsung nyambung banget sama takdir dari sang rahim balap itu sendiri. Mandalika kini bukan lagi sekedar sirkuit mega yang cuma jadi pajangan, melainkan udah bertransformasi jadi mesin penggerak utama yang terus melahirkan monster-monster kecepatan baru. Troy menjelaskan kalau sirkuit kebanggaan kita ini udah jadi motor aktivitas balap nasional yang gak ada matinya. Dengan agenda yang padat tiap minggu, bahkan sampai menyentuh kejuaraan roda 4, tempat ini sukses jadi tempat gembelengan sakral buat pembalap muda lainnya yang udah antri buat menyusul jejak emas Mario dan Veda. Namun, bendera finish jelas masih jauh banget. Troy buru-buru mengingatkan kalau momentum emas yang kita rayakan sekarang ini baru langkah awal dari perjalanan super panjang menuju puncak tertinggi balap internasional. Baginya, prestasi pembalap yang moncar harus jalan beriringan sama fasilitas sirkuit yang punya standar dunia. Makanya, dia menegaskan kalau ITDC berkomitmen penuh buat terus memoles kawasan Mandalika biar tetap eksis jadi kiblat sport tourist terbaik di Indonesia. Lampu merah siap padam dan sejarah baru siap digoreskan. Bocah Gunung Kidul beneran bikin geger jagat Moto3. Siapa yang menyangka kalau Veda Ega Pratama sekarang sukses memberikan semua prediksi dan bikin para rivalnya mulai pasang mode waspada tingkat tinggi? Menjelang home race di Mandalika, namanya mendadak jadi perbincangan hangat di tongkrongan pedok. Pasalnya, ancaman nyata dari armada KTM yang lagi galak-galaknya ternyata nggak bikin nyali pembalap muda insiden ini ciut. Petualangan dramatis ini terekam jelas di sirkuit Sachsenring, Jerman. Memulai balapan dari grid ke-13, jalannya laga jelas nggak gampang.
Veda harus bertarung habis-habisan melawan ban belakangnya yang mulai kehabisan daya cengkraman sejak pertengahan lomba. Tikungan-tikungan cepat di sektor tengah menjadi area yang sangat menyiksa, di mana motor Honda NSF 250RW miliknya dipaksa mengakui kelincahan barisan motor KTM yang sukses menguasai posisi 5 besar. Namun, bukan Veda namanya kalau gampang menyerah. Dengan kepala dingin, dia menjaga ritme balapannya dengan sangat rapi tanpa melakukan blunder fatal. Di putaran terakhir yang krusial, aksi nekatnya sukses melibas 3 pembalap sekaligus untuk mengamankan posisi ke-8. Menariknya, meski kedodoran di tikungan, motor Veda justru mencatatkan kecepatan puncak tertinggi mencapai 216,4 km per jam. Sebuah pembuktian kalau motornya masih punya taji menakutkan saat melesat di trek lurus. Hasil finish ke-8 ini langsung mengubah peta persaingan. Tambahan 8 poin krusial membuat tabungan poin Veda menyentuh angka 90, sekaligus mengantarkannya melesat ke peringkat ke-6 klasmen sementara. Catatan manis ini otomatis membuatnya kembali mengasapi rival sesama rookie, Hakim Dennis, yang terpaksa melorot ke tangga ke-7. Gak cuma itu, Veda kini resmi menyandang status sebagai rider Honda dengan posisi tertinggi di klasmen, mengungguli para seniornya. Dengan sisa musim yang masih panjang, konsistensi meraih poin bakal jadi kunci utama kalau Veda ingin terus mengacaukan dominasi rombongan depan. Persaingan sengit antara andalan kita dari Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama bareng rival terberatnya Hakim Dennis beneran lagi berada di titik didih paling ekstrim sepanjang musim ini. Setiap kali lampu start padam, aspal sirkuit seakan langsung berubah jadi arena gladiator modern tempat mereka beradu adu mekanik secara brutal. Pertempuran mereka bukan cuma adu cepat di trek lurus, tapi sudah jadi perang saraf yang menguras habis ketenangan dan nyali di setiap tikungan tajam. Penonton di tribun maupun di layar kaca dijamin bakal nahan napas setiap kali melihat kedua motor mereka berdekatan di lintasan. Veda sendiri sempat buka-bukaan kalau duel melawan Hakim selalu memaksa dirinya bermain sampai batas kemampuan tertinggi. Dia mengaku bahwa setiap momen roda mereka roda ke roda, tensinya langsung naik drastis dan menuntut konsentrasi penuh agar tidak blunder. Strategi harus matang, rem harus pas, dan nyali nggak boleh ciut walau cuma seujung kuku. Namun, alih-alih merasa tertekan atau ciut, Veda justru merasa tantangan berat dari rivalnya itu yang menjadi bahan bakar utama untuk terus mengasah skill menikung dan memperkuat mental bertarungnya di atas motor. Bagi dia, drama di atas motor ini bukan perkara menang atau kalah instan, tapi soal gimana cara mereka ngontrol ego pas lagi ditekan kecepatan tinggi. Dari panasnya persaingan di lintasan, tensi tinggi ini mengalir menjadi bahan obrolan paling hangat di seluruh tongkrongan pecinta balap dunia. Menariknya, meski di trek mereka saling sikut tanpa ampun dan ogah ngalah, Veda tetap menaruh respek besar pada kapasitas balap yang dimiliki Hakim.